Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dari banyaknya tokoh yang ikut berpartisipasi dalam Proklamasi Indonesia, pada video ini akan lebih menjelaskan tentang biografi Ahmad Soebardjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ahmad Soebardjo adalah putra dari pasangan Wardina dan Teku Muhammad Yusuf yang merupakan keturunan bangsawan Aceh. Kakeknya adalah seorang uleh balang atau kepala pemerintah dan ulama di Aceh. Sejak remaja, Ahmad Soebardjo adalah seorang intelektual. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya masuk ke Hogore Burger School di Jakarta, yang merupakan sekolah untuk Belanda, Eropa, dan kalangan pribumi elit saja. Beliau juga menuntut ilmu di Universitas Leiden dan mendapat gelar Master in the Rechten di bidang perundang-undangan. Ahmad Soebardjo juga aktif memperjuangkan kemerdekaan sejak masih berkuliah. Selama beliau mengenyam pendidikan di luar negeri, ia bergabung dalam organisasi Indische Vereniging dan mulai aktif menyuarakan pendapat untuk kemerdekaan. Bersama para tokoh intelektual lain seperti Raden Panji Sosrokartono, Raden Mas Noto Suroto, dan Husein Djajadiningrat terus mempertahankan organisasi hingga berkembang melalui generasi kedua dan ketiga. Di generasi ketiga muncul tokoh seperti Muhammad Hatta, Muhammad Nazif, Darmawan, Iwakusuma, dan Sumantri, membuat organisasi berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Arah perjuangannya menjadi jelas dan terarah, dan diketuai oleh Muhammad Hatta. Sikap bijaksana yang dimiliki Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo kembali ke Indonesia tahun 1934 setelah menamatkan pendidikan di luar negeri. Perjuangan beliau dimulai ketika pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat tahun 1947 dan muncul Jepang yang menjadi nafas segar bagi Indonesia. Hubungan Ahmad Soebardjo dengan petinggi Jepang, Laksamana Maeda, terjalin baik dan membuatnya dapat dengan mudah merumuskan rancangan kemerdekaan untuk NKRI. Peran penting Ahmad Soebardjo di momen detik-detik proklamasi 1945. Sebelum terjadinya proklamasi, terjadi ketegangan kala Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan meninggalkan Indonesia dalam keadaan kekosongan kekuasaan. Kabar ini membuat para golongan muda mendesak untuk diadakan proklamasi secepat-cepatnya demi memanfaatkan kesempatan emas. Namun, karena tak ada kepastian, di sisi lain golongan lain pun menentang tindakan ini agar tidak gegabah dan berakibat fatal. Proses penculikan tokoh penting Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian terjadi, dan suasana semakin memanas. Pihak golongan muda terus mendesak, sedangkan golongan tua kukuh menunggu kepastian. Kemudian, Ahmad Soebardjo yang menjadi penengah perdebatan ini lalu memberi saran untuk segera menjemput dua tokoh penting itu agar proklamasi bisa segera dilaksanakan. Ia bahkan mempertaruhkan nyawanya bila proklamasi gagal dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Kehidupan Ahmad Soebardjo setelah proklamasi dan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri selama 4 bulan. Kemudian bergabung menjadi Badan Penasehat Panglima Besar bersama Sumantri, Iwakusuma, dan Ki Hajar Dewantara. Pada akhir bulan Juni tahun 1946, beliau ditangkap oleh pemuda sosialis Indonesia dan pindah dari penjara ke penjara, yang menjadikan momen ini sebagai peristiwa 3 Juli 1946.
Kejadian ini merupakan perebutan kekuasaan yang sekaligus menjadi alasan Ahmad Soebardjo memberi tambahan Djodjo Adisurjo di akhir namanya. Peran generasi muda pada masa sekarang adalah sebagai alat dan aset negara bagi negara Indonesia saat ini. Kemajuan bangsa Indonesia saat ini ditentukan oleh kualitas para generasi muda sekarang. Generasi muda saat ini harus belajar dan bekerja keras untuk masa depan karena generasi muda saat ini akan menjadi pemimpin kelak di zaman keemasan nanti. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Maka, kalau tidak bisa meneladani, jangan mengkhianati pengorbanan pahlawan kita.